Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT MRG Mega Berjangka, Hasolowan Sitompul. Selamat pagi, Bang Olan. Selamat pagi, Mas Cikal. Oke, baik. Bang Olan, ini harga emas menguat ya jelang pertemuan The Fed. Bagaimana dengan pergerakannya hari ini? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat pergerakan harga emas yang terjadi 2 atau 3 hari ya, penutupan pasar kemarin memang harga emas itu ada kenaikan ya, Mas Cikal ya. Itu mungkin euforia dari kalau kita lihat pertemuan dari G20 ya, ini ada pengaruhnya dengan G20. Tapi kalau kita perhatikan dengan pergerakan harga emas hari Senin, itu pergerakan harga emasnya sudah ada tekanan dia itu, harga hari Senin itu ada kenaikan, saya maaf berbalik. Yang hari Jumat itu penutupan pasar itu harga emas ada penekanan turun ya. Nah, Senin pembukaan pasar dia ada naik sedikit, tapi sampai hari ini pergerakan harga emas itu masih dalam tekanan penurunan. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, memang kondisi dari pergerakan harga emas ini memang dalam kondisi tertekan untuk turun ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari grafiknya, ya bentuk grafik yang terbentuk kemarin, itu terindikasi bahwa harga emas itu akan turun. Kemudian kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya, ini adalah tetap kita harus mengacu kepada pasar Amerika. Kenapa? Karena memang musuh terbesar dari emas itu adalah dolar Amerika. Nah, kalau kita bicara pergerakan ekonomi di Amerika saat ini, itu kalau kita lihat memang seperti apa yang dikatakan tadi oleh rekan saya, Adi Kiswoyo, bahwa The Fed itu akan adakan pertemuan. Ya. Nah, pertemuan yang akan diadakan oleh The Fed ini banyak sekali menjadi perhatian pasar. Ya, perhatian pasar kenapa? Karena mereka diperkirakan akan berbicara tentang tingkat suku bunga. Ya, kenapa mereka membicarakan masalah tingkat suku bunga ini? Karena kalau kita lihat dari personal consumption expenditure dari Amerika ini sudah mengalami kenaikan. Ya, jadi personal consumption expenditure dari Amerika ini sudah mengalami kenaikan, sehingga ini dikhawatirkan oleh Amerika atau The Fed ini bisa menaikkan tingkat suku bunga. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran pasar, sehingga suku bunga juga itu adalah musuh terbesar dari emas. Nah, dampaknya terhadap harga emas itu adalah akan terjadi penekanan harga. Sehingga kesimpulannya, kalau saya mau mengatakan bahwa dari sisi pertemuan The Fed yang akan dilakukan minggu ini, kemudian dari sisi price consumption expenditure-nya Amerika, kemudian dihubungkan dengan tingkat suku bunga dan quantitative easing, maka kesimpulannya adalah memang tekanan akan lebih besar terjadi untuk bearish. Ya. Oke, Bang Olan, kita ke CPO. Ini kan harganya rally ya, rally terus. Ini penguatannya apakah masih akan berlangsung? Oke, terima kasih. Kita bicara ke CPO sekarang ya. CPO itu kalau kita lihat kondisi harga CPO sekarang ini itu sudah ada di level tertinggi. Ya, jadi ini sekarang sudah ada di level puncaknya. Sehingga kalau menurut saya sih CPO ini akan ada sedikit koreksi. Ya, ini pasti akan ada koreksi dari sisi teknikalnya ya kalau kita lihat dan mengacu kepada bursa Malaysia. Nah, kalau kita bicara secara global ya, sebenarnya CPO ini untuk Indonesia sendiri itu sebenarnya pasarnya Malaysia ini tidak terlalu berpengaruh sebenarnya dengan pasar kita. Karena apa? Karena Indonesia adalah penghasil CPO terbesar, dan ini yang sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia saat ini bagaimana agar price discovery itu terjadi di bursa Indonesia atau bisa di Jakarta Futures Exchange atau di
Indonesian Commodity Derivative Indonesia, Oke. ya, atau Bursa Komoditi Indonesia. Nah, kalau kita bicara CPO ini sebenarnya kalau saya bilang sih untuk Indonesia sendiri pengaruh dari pasar dunia terhadap CPO itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Kenapa? Karena CPO-nya Indonesia itu sudah digunakan oleh Pertamina atau untuk pencampuran bahan bakar, yaitu yang blend. Sekarang ini kalau nggak salah sudah blend 20 atau 30 ya. Jadi biodiesel itu sudah menggunakan CPO sebesar 30%. Dan satu lagi untuk aftur pun Indonesia sudah pakai yang namanya bioaftur. Seperti itu. Jadi kedepannya kalau saya pikir harga CPO ini tidak terlalu mengkhawatirkan untuk turun ya. Saya pikir dia akan stabil di level kalau kita lihat di Malaysia itu sekitar 5.020-an sekian ringgit ya. Seperti itu, Mas. Jadi apakah untuk CPO ini sudah bisa take profit atau masih hold dulu? Kalau saya pikir sih kalau di bursa berjangka itu kan sebenarnya pergerakan harga itu tidak terlalu bermasalah ya. Kenapa? Karena di bursa berjangka itu pergerakan harga mau naik atau mau turun itu adalah peluang bagi kita ya. Tinggal mungkin kalau kita bicara untuk misalnya ambil keuntungan pada saat naik ya berarti itu biasanya adalah banyak dilakukan oleh para pelaku pasar yang membutuhkan fisik dari barangnya. Sehingga kalau ke depannya ini kalau saya lihat sih memang akan terjadi TikTok pergerakan harga di level 5.000-an ringgit ya. Oke, terakhir Bang Olan, selain tadi kita sudah bahas CPO dan juga emas, bagaimana dengan pergerakan komoditas lainnya, setidaknya sampai akhir tahun? Nah sebenarnya yang menarik lagi dari Indonesia ini adalah kopi ya. Kopi itu sebenarnya adalah produk yang cukup menarik untuk Indonesia. Cuman kalau kita lihat dalam perdagangan di bursa itu sepertinya pasarnya kurang liquid ya. Tapi kalau ke depannya, kalau saya lihat yang namanya kopi ini akan menjadi produk unggulan dari Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita lihat wilayah Indonesia ini sebenarnya cukup bagus untuk kita menanam kopi. Cuma yang jadi kendala bagi kita sekarang ini adalah keterbatasannya kita untuk masuk ke pasar luar negeri pertama dengan regulasi-regulasi yang macam-macam. Yang kedua yaitu adalah bagaimana kita bertanam kopi secara efektif. Nah ini yang masih banyak belum kita inikan. Kalau ini bisa kita intensifkan, saya pikir kopi ini menjadi suatu produk yang unggulan lagi dari Indonesia. Terima kasih Bang Olan atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, analis PT MRG Mega Berjangka, Hasolowan Sitompul.